Shalom dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2 yang akan membahas tentang agama dan kepribadian. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 orang, yaitu Selmida Tolimbong, Serlota Pindan, Windy Sampa, Suryanti Soma, Fritzilia Yunibasi, James Talota Ruklabi, dan Wilma Martin Rombe. Perkenalkan, nama saya Windy Sampa. Bagian A, agama dan kepribadian. Hanya sedikit pemikir modern yang mampu memicu perdebatan sengit seperti yang dilakukan oleh Sigmund Freud, seorang psikolog dari Vienna, Austria, yang pada pergantian abad ke-19 telah menggemparkan dunia kedokteran dan masyarakat umum dengan analisa baru tentang kepribadian manusia. Hampir setiap orang yang mendengar nama Freud akan serta-merta menghubungkan nama tersebut dengan dua hal, yaitu terapi psikologis dan seks. Sulit menemukan orang seperti Freud yang selalu dikuasai rasa ingin tahu, ambisi yang tinggi, dan minat intelektual yang luar biasa. Pekerjaan utama Freud adalah dokter, khususnya dalam bidang riset tentang otak manusia. Tapi, semakin dia menggeluti spesialisasinya, semakin banyak pula bidang lain yang dia rambah. Penelitiannya tentang neurologi segera berkembang ke berbagai bidang kajian penyakit mental dan teka-teki pikiran lainnya. Tidak lama kemudian dia meluncurkan teorinya yang provokatif tentang kepribadian manusia. Dari basis ini, dia dengan kepercayaan diri yang tinggi terus maju menyelidiki dimensi-dimensi psikologis dari hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele seperti mimpi, gurauan dan perilaku seseorang yang agak unik, sampai kepada emosi yang sangat kompleks dan mendalam yang mengendalikan hubungan antar pribadi dan membentuk adat istiadat masyarakat. Analisa kejiwaan telah membuka tabir yang menutupi motif-motif pikiran dan tingkah laku manusia, mulai kepribadian individu sampai pada kekuatan yang menciptakan dan mengendalikan peradaban manusia. Dia pun mampu menyingkap rahasia-rahasia hati seseorang dan pada saat yang sama juga memberikan perspektif baru dalam persoalan-persoalan sejarah manusia, baik masyarakat, moral, filsafat, dan tidak terkecuali agamanya. Bagian B, riwayat hidup dan karya-karya Freud. Freud dilahirkan di Moravia pada tahun 1856, bagian dari Eropa Tengah. Keluarganya adalah penganut agama Yahudi. Ayahnya bekerja sebagai seorang pedagang. Freud adalah anak pertama dari istri kedua yang jauh lebih muda. Saat Freud teringat masa kecilnya, dia menganggap pengalaman itu sebagai bukti dari sebuah ambivalensi, sebuah kondisi emosi yang terbagi, yang menjadi tema inti dari seluruh tulisannya, khususnya yang berkenan dengan agama. Dia meyakini manusia sering dikendalikan oleh perasaan-perasaan yang berlawanan, rasa cinta sekaligus rasa benci terhadap satu objek atau seseorang. Orang tua Freud sadar dengan identitas keyahudian keluarga mereka, sehingga selalu merayakan upacara Passover atau perayaan Yahudi untuk memperingati kemerdekaan mereka dari perbudakan orang Mesir, dan mendidik anak-anaknya dengan ajaran sinagoge. Tahun 1873, saat berusia 17 tahun, dia menjadi mahasiswa kedokteran di Universitas Vienna. Setelah tamat sebagai dokter tahun 1881, ia mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Vienna. Di sini pun, dia terus melanjutkan penelitiannya tentang otak manusia. Di tahun-tahun pertama sebagai seorang dokter, Freud bertemu dengan Joseph Breuer, seorang pria yang telah lebih dahulu melakukan penelitian penyakit mental dengan saksama. Freud juga pergi ke Paris untuk mempelajari penyakit saraf dari Jean-Martin Charcot, seorang psikolog kenamaan Perancis. Kunjungannya itu menjadi titik balik bagi karirnya karena berhasil menggugah minatnya terhadap kajian psikologi pikiran daripada psikologi murni terhadap otak. Freud juga dikabarkan sukses menangani kasus gangguan saraf, yaitu perilaku irasional seseorang yang berada di dalam kesusahan dengan menggunakan metode hipnotis atau dengan sekedar menemani mereka mendiskusikan penyakitnya. Freud juga telah mengembangkan suatu cara
investigasi dan perawatan terhadap pikiran manusia yang ia jadikan inti dari seluruh karyanya. Metode inilah yang dinamakan psikoanalisa. Freud merasa dalam percakapan psikoanalisa itu terdapat kesempatan untuk masuk ke dalam bagian paling tersembunyi dari kepribadian pasiennya. Dia juga mulai menganalisa dirinya sendiri. Dengan membuat catatan tentang apa yang datang dalam mimpinya dan meminta pasiennya untuk melakukan hal yang sama. Di antara karya-karyanya yang lain, buku inilah kerangka bagi salah satu konsep penting Freud, alam bawah sadar. Teori tentang Freudian. Freud menjelaskan pengalaman di alam mimpi sebagai sesuatu yang berbeda dari aktivitas di alam sadar maupun prasadar. Inilah yang dikatakan alam bawah sadar. Bagian terdalam dari diri yang walaupun tidak disadari, namun perannya sangat penting. Yang pertama yaitu karena dia adalah sumber dorongan jasmania kita yang paling dasar, seperti keinginan untuk makan dan aktivitas seksual. Yang kedua yaitu bergabungnya alam bawah sadar dengan keinginan-keinginan ini akan menciptakan ikatan luar bisa dari ide, kesan emosi-emosi yang dapat dihubungkan dengan segala hal yang pernah dialami, dilakukan atau yang ingin dilakukan seseorang semenjak hari pertama hidup sampai saat terakhir hayatnya. Freud tentu menyadari bahwa ide tentang pikiran bawah sadar tidak seluruhnya baru. Masuknya mereka ke alam bawah sadar dapat dipahami dengan dua cara. Yang pertama yaitu mereka masuk secara diam-diam dalam bentuk transkrip pengalaman masa lalu, atau yang kedua yaitu transkrip pengalaman masa lalu itu dipaksa masuk karena sebab dan alasan-alasan tertentu. Freud menjelaskan bahwa angan-angan dan emosi tersebut dipaksa masuk oleh rasa tertekan, sebuah perasaan yang ditelahnya bersama dengan Breuer dalam percakapan-percakapan intens mereka dengan para pasif. Bagian D. Kepribadian dalam konflik. Dalam tulisan-tulisannya, Freud melacak begitu banyak hal yang berkaitan dengan alam bawah sadar sehingga orang akan heran kenapa ide-ide tersebut didorong ke dalam ketidakseimbangan yang benar-benar ekstrim. Freud menjawab bahwa kita seharusnya tidak heran karena alam bawah sadar menempati posisi sentral dalam pikiran sebab merupakan penghubung antara jasmani dan mental atau rohani dalam setiap pribadi manusia. Oleh sebab itu, tidak ada roh murni dalam diri umat manusia. Setiap manusia harus didasarkan pada tubuh kasarnya yang dikendalikan oleh beberapa insting biologis dan dorongan-dorongan mereka. Rasa lapar adalah insting, begitu juga dorongan seksual. Dorongan itulah yang menyebabkan spesies manusia mampu bertahan secara individu maupun keseluruhan. Keduanya beroperasi dalam prinsip kepuasan, yang merupakan sesuatu yang alami bagi manusia sebagai makhluk fisik yang selalu ingin kepuasan dan selalu berusaha menghindarkan kegagalan dalam usaha pemenuhannya. Freud membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menentukan dorongan apa yang paling dasar dalam diri manusia dan bagaimana cara kerjanya. Pada mulanya beranggapan bahwa hanya insting ego yang dinyatakan dengan rasa lapar dan libido, atau berasal dari bahasa Latin yang berarti hasrat, yang menyatakan seksualitas. Namun kemudian dia menyebut kedua dorongan dengan eros, berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta.
dan lawan dari kedua dorongan ini disebut akresi, yaitu dorongan selain insting ego dan libido. Tanpa menghilangkan ide tentang akresi, dia menetapkan eros sebagai dorongan untuk terus hidup, dan thanatos berasal dari bahasa Yunani yang berarti kematian, sebagai dorongan untuk mengakhiri kehidupan. Hal yang mendasar dalam dorongan-dorongan tersebut adalah ide tentang konflik, pertentangan yang terdapat antara kelompok dorongan-dorongan itu sendiri dengan dunia luar. Ide tentang kompetisi yang tak terelakkan dalam pusat diri merupakan ide yang mengiring Freud kepada konsep paling terkenal di antara konsep-konsepnya yang lain, yaitu tiga titik kepribadian manusia sebagai ego, kata Latin untuk aku, superego, kata Latin untuk aku yang tinggal atau di atas, dan ide, kata Latin untuk ini atau itu. Dalam skema ini, ide dianggap sebagai yang pertama dan paling dasar di antara ketiga elemen tersebut. Dia berakar dari tahap yang paling awal, yaitu fase hewania dari evolusi manusia. Dia merupakan alam bawah sadar dan tidak menyadari dirinya sendiri. Disinilah letak dasar semua dorongan fisik yang berubah menjadi bentuk ekspresi mental dalam tindakan atau ingin makan, membunuh, atau berhubungan seks. Di titik yang berlawanan, yang bisa dikatakan bagian teratas kepribadian, terdapat superego. Dia mempresentasikan pengaruh yang sejak lahir mulai dimasukkan ke dalam kepribadian seseorang dari dunia luar. Ini adalah perilaku dan harapan yang diberikan masyarakat, dibentuk oleh keluarga, kemudian kelompok yang paling besar seperti suku, kota, atau negara. Akhirnya, yang terletak di posisi tengah, tuntutan masyarakat dan keinginan jasmani manusia adalah elemen yang ketiga dari diri, ego atau prinsip realitas. Ego dikatakan sebagai pusat penentu pilihan kepribadian manusia. Tugas utamanya yaitu menampilkan keseimbangan yang kontinu dalam diri manusia. Di satu pihak, dia harus memenuhi keinginan ide, namun di pihak lain dia harus menyokong dan menolak keinginan jasmani bertabrakan dengan kenyataan yang sulit dari alam fisik. Misalnya, kenyataan api itu selalu membakar, atau berhadapan dengan larangan-larangan sosial yang diperintahkan oleh superego. Yang menarik di sini yaitu bahwa gambaran pemikiran seperti ini mengandung kemiripan yang digambarkan Plato, seorang filosof Yunani yang menjelaskan diri dengan menganalogikakan dengan sais kereta yang berusaha mengatur kuda-kuda bandel dengan menggunakan akal dan nafsu. Demikian juga Freud yang menganggap diri sebagai pertentangan yang terus-menerus untuk menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan, yaitu berbagai dorongan jasmani, dunia luar yang tak bergerak, tuntutan masyarakat yang kuat, dan tugas berat yang dipikulkan kepada ego yang berusaha mengakomodir dan menyeimbangkan semua itu. Freud menulis berperilaku dengan ego akan berhasil dengan baik jika ego selalu memenuhi tuntutan ide, superego, dan realitas, atau dengan kata lain, dia bisa mendamaikan tuntutan masing-masing. Yang kemudian bagian yang seksualitas kanak-kanak dan Oedipus kompleks. Terapan yang paling menarik dalam model konflik kepribadian Freud muncul dalam teorinya yang sangat terkenal tentang seksualitas kanak-kanak dan Oedipus kompleks.
masa kanak-kanak khususnya menjelang usia 6 tahun memiliki arti penting tersendiri dalam teori Freudian. Seandainya Freud mengklaim bahwa hanya dalam usia inilah apa yang dinamakannya superego itu mulai terbentuk, sebab di usia inilah orang tua menyatakan kepada pikiran si anak tentang realitas, keluarga, dan masyarakat. Sehingga orang lain sepenuhnya akan sepakat dengan Freud dan tidak mengacak-acak pemahaman yang selama ini tertanam dalam common sense masyarakat. Akan tetapi, yang dikemukakan kemudian adalah apa yang bagi sebagian orang bukan saja salah, tetapi juga menyesatkan. Dengan berani, Freud mengatakan bahwa masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh hasrat seksual dari ide, sehingga tidak ada bedanya dengan usia dewasa. Dalam bukunya, The Three Essays on the Theory of Sexual pada tahun 1905, Freud membuktikan bahwa semenjak lahir sampai seterusnya, dorongan jasmani dan seksual telah mengendalikan sebagian besar tingkah laku anak-anak. Usia 18 bulan dinamakan fase oral yang kepuasan seksual dipenuhi melalui menghisap zat makanan dari payudara ibunya. Dari usia 18 bulan sampai 3 tahun disebut fase anal, di mana kepuasan datang dengan pengeluaran kotoran atau X-ray. Usia 3 tahun dan seterusnya organ kemaluan dianggap sangat penting. Fase ini disebut palik, yang berasal dari kata Yunani palos, yaitu sakar. Kepuasan hasrat dilakukan dengan cara masturbasi dan fantasi seks. Fase ini bertahan sampai usia 6 tahun dan seterusnya, saat muncul hal-hal non-seksual yang tersembunyi dan akan berakhir ketika pada awal usia belasan, saat datang kemampuan seksual yang dewasa. Ketika seseorang telah melewati masa-masa ini, tahap seksual yang terjadi sebelumnya tidaklah hilang seluruhnya, malahan dilapisi oleh tahap baru, sehingga perilaku abnormal sangat bisa dipahami sebagai sebuah rasa kegagalan yang mendalam. Pandangan Freud tentang perkembangan kepribadian manusia akan menjadi lebih penting ketika dia beralih membicarakan agama, karena salah satu perhatian utamanya adalah mencoba menemukan tempat keyakinan keagamaan di dalam tahap perkembangan emosi yang normal. Apakah dia termasuk tahap dewasa atau tahap yang sebelumnya? Ketika Freud berbicara mengenai sejarah peradaban manusia, ia lebih suka menganalogikannya dengan perkembangan individual, seolah-olah dia berbicara tentang perkembangan individu. Dalam aforisma yang diungkapkan oleh seorang biolog filosof Jerman, Ernest Haeckel, sebagai ontogeny repetition politikeny, perkembangan yang terjadi dalam satu individu juga terjadi dalam individu spesiesnya. Haeckel melihat individu sebagai cerminan kelompok, namun Freud menemukan sebuah reaksi ke arah yang berbeda. Kendati demikian, yang perlu diperhatikan adalah agama, baik agama dilihat sebagai bagian kanak-kanak umat manusia atau sebagai ciri-ciri perkembangan dewasa dari peradaban manusia. Seksualitas masa kanak-kanak dan hubungannya dengan agama tergambar jelas dalam isi istilah yang disebut Freud sebagai Oedipus kompleks. Freud merasa Oedipus kompleks merupakan pengalaman inti masa kanak-kanak, era yang sangat penting dan pertumbuhan dan sumber segala ketidakcakapan di masa berikutnya.
kompleks Oedipal sebenarnya juga masalah masyarakat di samping sebagai masalah individu. Jika dorongan ini diatasi setelah begitu parah, maka dia akan mengganggu seluruh unit keluarga yang sangat penting bagi keberadaan anak. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka hubungan seks saudara tidak akan terhindarkan lagi, yang akan merusak diri si anak, keluarga, dan masyarakat. Jika mereka bisa mengendalikan hasrat yang bertabrakan, maka keluarga, masyarakat, atau kerangka aturan apapun sebagai pengaman diri mereka sendiri menjadi tidak penting lagi, karena tanpa adanya pengekangan kita tidak akan mempunyai peradaban, dan tanpa peradaban manusia tidak akan survive. Bagian F, perkembangan tulisan-tulisan Freud. Di usia lanjutnya, Freud terus mengembangkan dan mendefinitifkan teori-teorinya. Ia selalu mencari dimensi-dimensi baru dan aplikasi yang luas dari ide-ide pokoknya, yaitu alam bawah sadar, Oedipus kompleks, gangguan mental atau neurosis, dan 3 kerangka dasar kepribadian manusia. Bagian G, Freud dan agama. Freud adalah penolak yang begitu kompleks terhadap agama. Freud tidak menemukan satupun alasan untuk percaya kepada Tuhan, sehingga ia menganggap ritual keagamaan itu tidak ada artinya dan manfaatnya bagi kehidupan. Bagian H, totem dan tabu. Dalam totem ada yang dikenal dengan namanya kebiasaan tabu. Kebiasaan tabu yang paling kuat dipegang adalah larangan masyarakat. Larangan masyarakat tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan seks dengan orang yang sedara. Yang kedua, tidak diperbolehkan berburu dan memakan binatang totem kecuali pada saat upacara tertentu. Ya, bagian yang selanjutnya yaitu The Future of Annihilation. Freud memulai buku The Future of Annihilation ini dengan beberapa fakta yang diketahui oleh setiap orang, di mana kehidupan manusia muncul atau berevolusi disebabkan oleh alam natural. Nah, salah satu daerah yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang alam juga ini mengancam manusia dengan berbagai predator, ancaman, penyakit atau gangguan fisik lainnya. Oleh karena itu manusia perlu untuk bergabung dengan masyarakat lainnya. Nah, di dalam buku Totem dan Tabu, Freud juga memperhatikan kepada kita bahwa masyarakat bisa bertahan hidup apabila mampu menunjukkan hasrat-hasrat pribadi kepada aturan-aturan dan batasan-batasan yang ditentukan oleh masyarakat. Nah, di mana kita tidak bisa begitu saja membunuh seseorang atau menghakimi seseorang saat kemarahan kita memuncak. Kita perlu menahan diri dan kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat. Nah, di dalam buku juga ini memperhatikan kepada kita bahwa kepercayaan agama mengklaim bahwa setiap kita berusaha untuk melakukan hal yang baik menuntut Tuhan yang tak akan mengakibatkan kita menjadi bahan permainan yang maha kuasa. Kekuatan alam jahat. Nah, menurut Freud, kata yang paling baik untuk menggambarkan kepercayaannya itu ilusi atau illusion, yang merupakan suatu keyakinan yang kita pegangi dan yang harus selalu benar. Nah, Freud di sini menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Bapa bukanlah sebuah delusi atau keyakinan atau kenyataan semu yang diyakinkan terus-menerus meskipun bukti atau kesepakatan berlawanan umumnya menunjukkan gangguan mental. Kemudian bagian yang seterusnya yaitu Moses and Monotheism. Dalam buku Totem dan Tabu ini Freud
kembali memberikan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan semua orang tentang peristiwa-peristiwa dalam sejarah agama, khususnya sejarah agama Yahudi, di mana dia mencoba memperhatikan bagaimana psikoanalisa bisa membantu menjelaskan konsep dan perumpamaan dalam agama tersebut. Dalam Bible selanjutnya, Freud kita diajarkan bahwa Musa adalah seorang nabi besar dan pemimpin bangsa Israel yang mengatur kehidupan masyarakat dengan hukum-hukuman. Freud juga menambahkan peran agama Kristen sebagai pewaris Yahudi dan terlihat lebih jelas ketika membaca sejarah agama ini dengan perspektif di mana agama Yahudi kembali memunculkan dorongan untuk mengidealisasikan sang bapa. Agama Kristen juga memiliki peranan yang sama, cinta dan benci, tetap dengan respon yang berbeda, yaitu menyatakan kebutuhan mereka terhadap penghapusan dosa, seperti yang digambarkan oleh pemikir utama Yahudi, seorang rabi bernama Paul. Teologi Kristen terpusat bukan pada Tuhan Bapa, melainkan Kristus Sang Anak dan kematiannya. Artinya bahwa teologi terpusat pada Tuhan dengan bentuk kelahiran Sang seorang anaknya yang kemudian mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa asal akibat perbuatan anak pertama di zaman prasejarah dahulu. Terima kasih mencoba memperhatikan bagaimana psikoanalisa bisa membantu menjelaskan konsep dan perumpamaan dalam agama tersebut. Dalam Bible selanjutnya, Freud kita diajarkan bahwa Musa adalah seorang nabi besar dan pemimpin bangsa Israel yang mengatur kehidupan masyarakat dengan hukum-hukuman. Freud juga menambahkan peran agama Kristen sebagai pewaris Yahudi dan terlihat lebih jelas ketika membaca sejarah agama ini dengan perspektif di mana agama Yahudi kembali memunculkan dorongan untuk mengidealisasikan sang bapa. Agama Kristen juga memiliki peranan yang sama, cinta dan benci, tetap dengan respon yang berbeda, yaitu menyatakan kebutuhan mereka terhadap penghapusan dosa, seperti yang digambarkan oleh pemikir utama Yahudi, seorang rabi bernama Paul. Teologi Kristen terpusat bukan pada Tuhan Bapa, melainkan Kristus Sang Anak dan kematiannya. Artinya bahwa teologi terpusat pada Tuhan dengan bentuk kelahiran Sang seorang anaknya yang kemudian mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa asal akibat perbuatan anak pertama di zaman prasejarah dahulu. Terima kasih. Bagian K, analisa. Analisa terdiri dari dua bagian. Yang pertama, psikologi dan agama. Bagian yang pertama, psikologi dan agama. Pernyataan ini menandakan besarnya pengaruh ide-ide Freud di hampir setiap pemikiran kita pada abad ini. Yang menarik adalah, walaupun pandangan Freud terhadap agama bernada sangat miring, namun ahli-ahli psikologi, bahkan hampir semua aliran kontemporer psikologi, ingin mengadaptasi pandangan dalam bentuk yang lebih bersimpati kepada agama. Yang kedua, penjelasan Freud terhadap agama. Agama adalah sebuah sistem pemikiran yang dulu pernah diyakini, namun sekarang dianggap sebagai kesalahan dan absurd.
beberapa kritikan. Yang pertama, masalah agama teistik dan non-teistik. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam teori-teori yang diberikan Freud hanyalah teori tentang agama Judeo-Kristen atau maksimal teori tentang agama monoteistik dalam ketiga bukunya yang telah kita bahas tadi. Ide-ide tentang Oedipus kompleks dan kebutuhan manusia terhadap figur bapa yang menjadi isu sentral dalam ketiga buku itu akan sangat sulit diterapkan dalam agama yang bukan monoteistik. Karena Freud sudah menyatakan bahwa dia tertarik dengan masalah-masalah agama, maka kita tidak bisa begitu yakin. Bagaimana mungkin dia berusaha menjelaskan agama secara utuh? Meskipun kita mengusahakan seluruh perspektif Freud bisa merangkul seluruh agama yang ada, tapi usaha itu sangat sulit dilakukan. Kemudian bagian yang kedua, masalah analogi dan sejarah. Teori Freudian masih tetap menghadapi kesulitan lain, khususnya yang timbul akibat pemakaian analogi dalam argumentasinya. Misalnya, argumentasi yang ada dalam buku Totem and Taboo dan Moses and Monotheism berdasarkan perbandingan antara pertumbuhan psikologis seorang individu dengan perkembangan sejarah sebuah kelompok masyarakat. Yang pertama, memiliki rentang waktu hanya dalam hitungan tahun atau paling lama hitungan dekade umur seseorang. Sedangkan yang kedua memiliki rentang waktu dalam hitungan berabad-abad dalam rentetan sejarah sebuah masyarakat atau bahkan sebuah peradaban. Maka dalam kasus ini, logika apakah yang akan kita pakai untuk menerima adanya persamaan atau hubungan dua hal yang sangat berlainan ini? Sekali lagi, dengan logika ini, apakah kita akan menyimpulkan seperti yang dilakukan Freud dalam buku Totem and Taboo, bahwa upacara perjamuan suci dalam agama Kristen berasal dari ingatan komunal tentang peristiwa pembunuhan Oedipal yang terjadi ratusan atau ribuan tahun yang lalu? Namun pemikiran Freud ini muncul tentu karena dia dipengaruhi oleh teori evolusionisme yang dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis bernama Lamarck. Lamarck mengatakan bahwa pengalaman yang dimiliki seseorang selama hidupnya bisa diwarisi secara biologis dari nenek moyangnya. Memang sulit menerima kenyataan bahwa Freud yang seringkali menyatakan komitmen besarnya terhadap sains mendasarkan analisanya terhadap agama pada waktu itu justru telah dibantah dengan alasan-alasan kuat. Kenyataan-kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi adalah seluruh peristiwa-peristiwa ini telah hilang begitu saja dalam kabut prasejarah, sehingga usaha mengkonstruksinya adalah murni bersifat spekulatif dan praduga-praduga. Masalah sirkularitas. Seorang biarawati yang menghabiskan waktunya untuk memutar rosarionya dan berdoa dalam segi perilaku tidak akan berbeda dengan yang dilakukan oleh penderita sakit mental yang juga menghabiskan waktunya untuk menghitung kancing bajunya. Namun antara kedua orang ini hanya ada satu orang yang mengalami gangguan mental, yaitu orang yang menghitung kancing bajunya. Bagi seorang biarawati, perilaku itu adalah sesuatu yang normal, yaitu untuk berdoa bukan karena sakit jiwa. Tentu saja Freud tidak bisa berasumsi demikian kalau dia tidak menyatakan bahwa berdoa itu muncul bukan dari motif rasional, akan tetapi dari motif tidak rasional yang terletak di alam bawah sadar, padahal alam bawah sadar adalah sesuatu yang ingin dibuktikan. Kemudian yang keempat yaitu psikoanalisasi sebagai ilmu. Freud dididik dalam tradisi ilmu eksakta. Dia memulai karirnya dengan menyelidiki psikologi otak. Ketika dia beralih kepada psikoanalisasi, dari awal dengan penuh keyakinan dia telah menyatakan bahwa psikoanalisasi adalah sebuah ilmu. Psikoanalisasi ini dibangun dari konsultasi-konsultasi mendalam dengan para pasien lewat pengajuan dan pengujian hipotesa-hipotesa dalam rangka mencari sebuah teori yang general untuk membantah kritikan-kritikan yang dimuat
dalam jurnal-jurnal ilmuwan.